Nah, ini kira-kira ini bisa nggak Pak diinformasikan ke Satpam BRI ya? Jadi untuk antriannya ditutup lebih awal. Biar transaksinya biar nanti balik ke agen briling gitu Mas ya. Kalau bisa ke tempat saya aja. Ini pikiran pebisnis seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sobat Briling Podcast bersama BRI Cabang Purwodadi. Briling Purwodadi luar biasa. Saya Pak Huda dari bagian bisnis mikro BRI Cabang Purwodadi ditemani oleh seorang PAB Jadi petugas agen briling BRI Purwodadi. dan bersama guest kita yang luar biasa, beliau adalah Saya Nur Hayati dari agen briling Pulau Kelon. dan seorang lagi ditemani agen briling yang luar biasa juga, beliau. Saya Heru dari agen briling Grobogan. Oke, yuk kita kepoin. Dulu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu gitu, saya melihat, mengamati di BRI unit itu, di kebanyakan BRI unit, antrian itu begitu banyaknya, begitu bludaknya. Dan juga ketika tim kami menawarkan mencari mitra menjadi agen briling itu masih sangat sulit. Banyak orang, banyak pedagang ataupun customer kami kita tawari untuk menjadi agen briling itu masih susah, masih pada menolak. Mungkin merasa belum ada prospeknya. Nah, tapi berjalannya waktu, sekarang ini banyak sekali orang yang tertarik untuk menjadi agen briling di BRI Purwodadi ini. Nah, untuk Mas Heru nih, saya ingin tahu ceritanya nih, awal mula menjadi agen briling itu sejak kapan ya? Dan kok bisa ini ya, ikutan masuk menjadi agen brilingnya BRI Purwodadi ya? Ayo ceritain dong. Oke, ini saya boleh cerita dikit dulu Pak ya? Boleh. Jadi dulu itu saya terinspirasi dari seperti ini. Saya dulu punya usaha konteran Pak ya, konter HP itu. Awalnya di tetangga sekitar saya itu dulu sering yang namanya titip transfer, terus titip, ada yang tetangganya keluarganya yang dari jauh itu titip untuk transfer dikirim ke yang di rumah. Jadi saya terinspirasi dari itu, terus saya juga bingung ini kira-kira cara yang simpel dan enak itu untuk menangani seperti ini gimana. Nah, kebetulan dulu saya pernah ikut gathering semacam kayak pertemuan paguyuban Pak, kebetulan, tapi paguyuban counter toko. Nah, dulu itu ada BRI yang presentasi Pak, dari BRI ada presentasi seputar tentang agen briling. Dari situ ya sosialisasi ya. Betul. Nah, tapi orang yang titip transfer tadi itu sebetulnya titip nanti Mas Heru datang ke BRI gitu maksudnya? Enggak, jadi orang tersebut keluarganya kan dari jauh di seberang pulau di Kalimantan di mana, yang di rumah kan butuh transferan Pak. Terus, jadi karena yang di rumah enggak punya rekening, dititipkan ke saya. Pakainya Mas Heru waktu itu pakai internet banking? Banking. Oh, pakai internet banking. Jadi saya cek di internet banking apakah sudah masuk belum, itu. Jadi kalau sudah masuk, saya berikan ke tetangga saya tadi. Nah, kebetulan waktu sosialisasi dulu saya juga gini, wah ini kayaknya cocok ini, tepat buat saya ini. Nah, terus waktu itu wah cocok sekali, saya banyak tanya di sana. Terus sampai rumah Pak, sepulang dari gathering, saya langsung ke kantor BRI itu. Saya daftar karena saya udah dapat informasi tentang syaratnya bagaimana. Akhirnya saya datang ke kantor BRI. Alhamdulillah dulu 3 bulan di ACC dan EDC keluar. Nah, mulai dari itu dulu. Itu berapa tahun yang lalu ya? 2015 Pak. 2015. Akhir 2015.
Berarti sudah 6 tahun yang lalu ya, Iya. Mas Heru. Oke, Mas Heru sudah 6 tahun menjadi agen briling. Oke, kayaknya semakin seru nih obrolan kita nih. Saya pengen tahu Mbak Nur Hayati, ini sudah berapa lama ya menjadi agen briling? Dan awalnya dulu kok bisa kenal nih sama briling? Ayo diceritakan gimana nih? Kayak dulu kenalan ini Pak sama mantrinya mungkin dulu. Oh gitu ya. Mantan ini ganteng nih mesti. Cewek. Oh cewek. Oke. Kalau dulu aku dari tahun 2017. Oh. 4 tahun ya. 4 tahun. Iya. 4 tahun ya. Dulu itu pertama orang tua aku yang jadi nasabah BRI. Oh ibu. Nah, posisi ada penyaluran BPNT. Oh ada program Ya, penyaluran lewat warung itu Ya. kan. Nah. Mungkin karena ibu itu kurang mampu karena udah sepuh. Udah sepuh. Ditunjuklah saya Oh gitu. untuk menjalankan. Setelah itu sampai saat ini berjalan. Waktu itu Mbak Nur Hayati tertarik gitu ya. Ya, dulu cita-cita emang jadi agen briling gitu. Dulu waktu kuliah, kok kayak menjamin ya gitu. Oh Dulu gitu ya. cita-cita udah ada, cuman kan daftar apa-apa gitu belum sampai. Ternyata malah dipilih. Kalau usaha awalnya itu apa Mbak dulu? Itu saya baru buka. Oh baru buka. Baru buka. Baru buka langsung Kuliah selesai, itu apa? Briling Nikah, itu ya. Iya, buka langsung malah gitu. Sampai Malah- sekarang ini Malah enak sembako Mbak ini ya? Pak ya. Sembako Sembako sama mainan. sama mainan. Jadi malah lebih enak Mbak Nur ini ya. Dulu dia ditawarin dari BRI Pak ya. Karena mungkin kalau saya yang kurang Iya. pergaulan mungkin Pak ya, nggak tahu informasi. Ya, itu kebetulan saja Oh, mungkin gitu. Mas Heru. Oh. Mas Heru, jadi rezeki itu bisa datang dari mana Iya. aja gitu. Asal berusaha lah ya. Asal berusaha. Dan kebetulan ditawari nih. Iya. Enak sekali. Sekarang Iya. seramai apa? Kira-kira kalau 1 bulan gitu bisa berapa transaksi, Mbak? 1.700 gitu kan. 1.700. Kan nggak mesti Pak, itu Oh. ada kadang pasang kadang surut. Oh gitu ya. Apalagi pandemi kemarin itu agak surut Turun sedikit. emang Iya. transaksinya. Oh gitu ya. Iya. Ya. Oh iya, itu kan ada kategorinya ya, Dad ya. Jadi Iya, Pak, briling betul. itu yang ada pemula, kemudian ada apa lagi ya, Dad? Jadi Sekarang gini, Pak, ada berapa untuk- kategori nih? Ya, untuk agen briling sendiri Mbak Nur Hayati dan Mas Heru. Jadi agen briling itu di BRI dikategorikan menjadi 3 gitu ya. Yang pertama itu juragan, yang kedua itu jawara, yang terakhir adalah pemula gitu ya. Juragan itu agen briling yang transaksinya itu rata-rata tiap bulan 1.500 gitu ya. Mungkin Mas Heru transaksinya berapa Mas? Kalau tiap bulan rata-rata? Ya start di 5.000 transaksi. Oh, 5.000. Oh, berarti 5.000. Mas Heru termasuk agen juragan gitu ya. Juragan baru. Iya. Kalau saya penonton ini, Pak. Namanya juragan. Saya anak buah ya gitu. Kalau Mbak Nur Hayati ini Karena apa? transaksinya naik turun Mbak ya. Betul. Kira-kira selama 6 bulan terakhir 1.000 atau 2.000-an kurang dikit. kurang ya. bisa di bawah 1.500 kadang. kalau 1.500 ke bawah itu ikutnya agen jawara Mbak gitu ya. Jadi agen jawara transaksinya rata-rata tiap bulan itu 500 sampai di bawah 1.500 gitu ya. Terus Ada lagi Pak, tadi pemula ya? Ya, pemula. Pemula itu artinya agen untuk yang briling EDC. Jadi Pak ya, agen briling EDC masuk agen pemula itu yang transaksinya itu 120 transaksi tiap bulan. Tiap bulan Ya. 120. 120 sampai di bawah 500. Di Itu bawahnya menjadi jawara pemula. gitu ya Pak ya. Terus untuk yang briling mobil itu tiap bulannya rata-rata 45. Itu dia 45 Transaksi. transaksi ya tiap per bulan, bulan per rata-rata. bulan. Ya, Oh, itu baik. dikategorikan agen pemula. Jadi yang kita undang hari ini adalah agen juragan dan jawara gitu Pak ya. Wah, 2 tingkat lebih keren semua Ini. ya. keren. Bentar lagi bisa jadi juragan. Amin. Luar biasa nih. Mas Heru dan Mbak Nur, mungkin perlu tak informasi gitu. Agen briling se-Kabupaten
Grobogan, sekanca BRI Purwodadi ini itu terdiri dari EDC dan mobile yang menggunakan HP. Nah, yang menggunakan EDC itu ada 1.356 agen yang banyak ya. Pakai itu yang pakai EDC bisa digesek. Nah, untuk yang menggunakan mobile itu 1.995. Jadi secara total agen itu jumlahnya 3.551 agen. Ya, itu nanti ada penambahan lagi nggak? Ya ada. Ya. Oh ini ada Aul nih. Ya, kita ngopi dulu ya. Cocok ya Pak? Cocok ya. Lebih seger. Dingin. Ini musim hujan. Kita ngopi-ngopi dulu. Makasih Aul. Sering-sering Mbak ya. Oh, iya. Ini Mas Heru harus sering main ke sini nih biar sering-sering kita bisa ngobrol di sini. Oke, siap. Dengan tema yang berbeda nanti. Iya. Siap. Terima kasih Aul. Dari bulan ke bulan, ya, agen Jawara dan Juragan ini meningkat terus. Nah, ini sangat menyenangkan bagi kami dari cabang Purwodadi. Saya ingin tahu nih perjuangan dari Mas Heru dan Mbak Nur ini. Kan dulu berawal dari agen pemula nih. Yang pemula banyak yang menjadi Jawara. Kemudian yang Jawara sudah menjadi juragan seperti Mas Heru. Nah, ini nanti boleh disambil. Silakan minum dulu ya. Oh, oke. Okay. Nah, nanti diceritain nih sambil diceritain perjuangan Mas Heru itu seperti apa, trik-triknya gitu untuk bisa menjadi agen juragan. Tapi sebelum cerita, ayo minum dulu. Oke, berarti dimulai diminum dulu Pak ya? Minum dulu. Okay. Silakan Mas Heru. Oke, jadi begini Pak, dulu awal saya gabung jadi agen juga, sempat mikir juga Pak. Jadi saya pikir kalau jadi agen kan tempat ambil uang, tempat uang orang transfer Pak ya. Jadi saya juga berpikir, wah ini nanti juga perlu modal banyak. Nah, jadi saya berpikirnya seperti itu. Tapi dengan saya yang mungkin dulu itu ya namanya orang usaha Pak, modalnya cumpen, ya keterbatasan modal sedikit. Nah, jadi saya berpikir seperti ini Pak. Dulu awalnya itu saya berpikir biar orang juga percaya dengan saya. Jadi ini kelas balik dulu ya. Kelas balik apa yang sekarang ini saya tanamkan itu adalah masalah karena ini urusan uang itu urusan kepercayaan. Jadi yang pertama saya terapkan di outlet saya itu penampilan dulu. Penampilan outlet dan juga mungkin dari kebersihan juga Pak. Oh, gitu. Karena nggak mungkin orang itu langsung percaya, wah kalau misal tempatnya kumuh Pak, orang kan nggak mungkin percaya Pak. Iya kan? Kenyamanan. Jadi itu dulu mungkin saya kasih banner OMT yang istilahnya kelihatan bersih, rapi, itu akan membuat orang percaya. Ya, karena orang kan takut karena bener nggak nih Mas ini agen itu. Ini agennya BRI nggak sih? Kan orang-orang Pak. Kok tempatnya seperti ini? Nah, kalau tempatnya bagus pasti ini punya. Iya, apalagi kan urusan mitranya BRI nih. Betul, karena urusan orang gesek uang itu kan gek uang saya enggak sampai. Gek uang saya hilang. Itu kan ketakutan mereka, Pak. Gitu. Tapi yang saya rasakan sampai saat ini kalau orang sudah nasabah sudah pernah transaksi di Briling pasti akan ketagihan, Pak. Ketagihan. Itu yang saya rasakan. Kayak minum kopi nih. Betul. Gitu. Jadi dulu itu asal dia dilayani dengan baik, kita tanggung jawab. Dia merasa yakin dan terbukti transaksi yang dilakukan berhasil, akhirnya ketagihan nih. Dia transaksi di tempatnya Mas Heru lagi. Betul. Karena masalah kepercayaan. Percayaan. Karena saya berpikir gini Pak, modal saya cuma orang mau ambil uang 10 juta tempat saya. Padahal uang saya, waduh, ini nggak sampai 10 juta. Saya gimana ini? Tapi saya harus
mau nggak mau saya harus bisa melayani nasabah itu, jangan sampai nasabah kecewa. Ya Pak, saya buat istilah perjanjian dengan nasabah. Oke Pak, nanti ini Pak kebetulan ini uangnya lagi habis. Nah, ini kalau Bapak mau, ini nanti setengah jam lagi Bapak kesini. Karena proses uangnya lagi mau diantar, lagi dalam perjalanan. Saya bilang seperti itu. Oh, membuat janji ya? Buat janji, tapi saya tepati Pak. Itu Harus setengah ditepati. jam ya, harus sampai situ. Oh, Harus sudah ada. tepati janji. Nah, janji, alhamdulillah janji. sampai sekarang itu juga orang udah terbiasa. Jadi Dan modalnya sudah banyak. udah banyak seperti itu. BRI juga nyiapin modal banyak Mas. Khawatir. Iya. BRI Misalkan modal, gitu. Alhamdulillah dulu kan juga sekarang juga masih BRI terbatas membantu. Pak. karena modal harus berbagi nih buat jualan di toko, Iya. juga buat bisnis briling. Mm-mm. Sekarang Mas Heru mau pinjam berapa? Karena ditawari terus. Malah ditawari terus. Tambahin iya, terus, biasanya. Pak. Itulah enaknya mungkin jadi agen Pak. Jadi mungkin dengan BRI juga istilahnya memberikan kita lulusan untuk pinjaman itu. Oke Mas Heru. Nah, kalau Mbak Nur ini trik-triknya, perjuangannya seperti apa? Dulu kan waktu masih kuliah sempat punya cita-cita jadi agen briling. Kalau Mas Heru dulu cita-cita jadi YouTuber kayaknya. Sekarang jadi YouTuber punya channel juga ini, sudah keren ini. Kalau mungkin besok kalau kamu punya anak malah cita-citanya jadi agen briling deh. Oh, enggak ya? Telaten, Bisa jadi, Pak. Bisa Telaten jadi. nanti. Ini briling tuh kalau menjadi masa depan malah bisa jadi sebuah cita-cita. Iya. Seperti Mbak Nur tadi. Seperti Mbak Nur tadi. Ya soalnya Iya. kan dulu kalau pegawai itu susah masuknya. Cari Biasanya, kerjaan tidak gampang gitu ya. susah banget Pak. Soalnya habis kuliah daftar di mana-mana nggak ada. Mas. Enggak tuh mau dulu kuliahnya jurusan apa Mbak? Kok Dulu aku tertarik TI, ke briling? TI dulu. TI? Sistem informasi ya, sistemnya. Oh, sistemnya. Iya. Pak. Oh ya agak Berarti mungkin cocok juga ya cocok. Mas. Juga ya. Sistem informasi keuangan Pak ya. Iya. Ternyata ini cocok sama cita-cita jadi agen briling tadi ya. Gimana? Dulu Kalau saya modalnya tahun-tahun awal ramah-tamah aja Pak. ramah Modal ya juga ngangkat sih dulu terbatas. pertama ramah Coro Jawane grapyak kalau Iya, di desa. grapyak. Grapyak. Sumana. melayani tanya-tanya kalau nggak bisa saya tak tanya lagi sama Sesama agen, Pak. Sama iya. agen. Emang Kita perlu banyak teman. juga Pak kita komunikasi dengan Sosialisasi banyak. Ya itu Agen kan itu perlu. ada grup juga kan, ada grup agen Grup di warung wilayah. ada, grup briling gitu ada, perkumpulan per bulan itu biasanya ada kumpulan gitu. Ada kumpulan dan ini ya komunikasi dengan Iya. agen-agen Oke. lain sehingga saling tolong menguatkan. menolong. Kalau posisi ada transaksi uangnya nggak ada gitu, telepon Bisa. temennya, Bisa ada pinjam. cash nggak gitu biasa. Oh, Nah, bisa banyak, gitu ya? soalnya. Bisa. Banyak, aku gitu. Sekarang bisa ini Sekarang makanya pinjam ke kepercayaan. BRI aja ada talangan itu. Nah, kan lama kalau temennya ada Oh, kan nggak gitu. ambil puter Oh, gitu. langsung, langsung. Gantian satu. Kayak, oh gitu. Alhamdulillah banyak. Mbak Nur dan Mas Heru, penjenengan sebagai agen dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu menunjukkan progres meningkat terus. Gitu kan. Nah, otomatis pernah nih mestinya dapat reward karena BRI itu sering mengadakan reward untuk agen-agen. Mbak Nur pernah dapat Kalau reward? saya dapat reward dari itu transaksi di atas 500 perkelipatan. Saya dapat emas. Dapat Berapa emas gram, ya? Mbak? Iya, Berapa ini? 2 gram. 2 gram. Lumayan. Bukan 2 kilo ya ini? Nah, pengennya gitu. Oh, 2 gram dulu ya? Iya, Oke. nanti meningkat lagi. Amin, insya Allah. Karena program BRI itu pasti ada setiap dari setiap triwulan atau setiap semester itu memang selalu ada program dan banyak sekali jenis programnya. Ya, oke. Kalau Mas Heru dapat Dia dapat apa aja? dapat Mas? ini rajanya ribet ini. Kayaknya rajanya Kalau ribet, ya. kalau suruh ngitung gimana Pak ya? Ya agak-agak lupa karena saking banyaknya. saking Besar. banyaknya Mulai dapat dari reward. TV, uang, terus hadiah-hadiah hiburan lainnya. Terus yang terakhir itu kemarin untuk tahun ini Pak itu dapat alhamdulillah dapat 5 juta itu dari program Kesehati. Oh, program Berisi, kesehatan. Berisi. Jadi Tapi berisi sebesar 5 5 juta. Sebelum itu
sering dapat Sering ada dapat. apa aja nih? Ya kayak kipas angin, Kipas TV, angin, TV. itu terus hadiah-hadiah Motor lainnya. belum pernah. Belum, tapi kalau mau dikasih sekarang juga mau, Pak. Oh, oke. Sebenarnya ada juga hadiah motor itu yang program nasional Mobil itu malah, Pak. mobil ya. Mobil. Hadiah Mobil. mobil yang program nasional itu ada. Saat ini pun ada program-program yang masih existing yang berakhir sampai Desember ya, Dad, ya. Iya, Desember. Pak. Ini apa aja ya, Dad? Program ini kan November nih akan berakhir nanti pada 31 Desember. Iya. Apa aja ini yang existing jalan? Termasuk Termasuk Mas Heru dan Mbak Nur ini masih punya kesempatan untuk menjadi pemenang lagi. Nah, bisa. Jadi program yang masih berjalan sampai nanti akhir tahun Desember itu ya, ada Kesihati tadi Mas ya, karena Mas kemarin dapat untuk yang semester 1 Pak ya, ini untuk yang semester 2 masih bisa dapat lagi. Kesihati itu apa ya? Kesihati itu adalah kejar transaksi hadiah menanti. Oh, kalau transaksinya dikejar, meningkat, hadiahnya itu menanti. Oh, Berarti siap-siap ngegas lagi, Pak. Ini, Pak. ngegas lagi, Harus. tingkatkan lagi transaksinya. Ya. Ya ini untuk semua sobat Briling ini ya. Ya, Mestinya betul gitu sekali. ya. Oke. Terus Untuk hadiah utamanya hadiah utamanya? itu untuk kelas juragan itu 10 juta Mas. Meningkat ini ya. Iya. Itu 10 juta, untuk kelas jawara itu 7,5 juta. Untuk perhitungannya, untuk Kesihati itu transaksi juragan 1.500, setiap 1.500 transaksi itu akan mendapatkan 1 poin. 1 poin. Berlaku kelipatan. Nanti ini yang terbanyak yang bisa menjadi juara gitu ya, poinnya. Ya, Atau diundi ya. itu diundi Pak. Diundi ya. Iya. Jadi semakin banyak poin yang Poin. dikumpulkan, artinya semakin besar kemungkinan peluangnya. ya Oke. peluang untuk Oke. mendapatkan hadiah. Nah, Begitu oke. juga untuk yang jawara, setiap 500 transaksi dihitung menjadi 1 poin, berlaku kelipatan. Berlaku kelipatan. Ya, seperti itu Pak. Kalau untuk pemula, belum. Setiap ada juga Ada Pak, juga. ada juga. Oh. Jadi untuk yang pemula itu 100, setiap untuk yang EDC setiap 120 transaksi itu dihitung 1 poin, berlaku kelipatan. Oke. Cuman hadiahnya beda Mas, gitu ya. Hmm. Mesti di bawah antara juragan dan jawara. Kalau juragan tadi 10 juta, kalau jawara 7,5. 7,5. Jadi Itu yang utama ya. ya yang utama Pak. Ada hadiah kedua, ada ketiga dan seterusnya. Masih banyak Pak. Itu yang baru Kesihati. Baru ya? Kesihati. Oke. Ada program apa lagi nih yang bisa Kebut diikuti? FBI, kejar dan rebut FBI, FBI-nya. fee-based Fee-based income-nya. income-nya. Ya, Jadi untuk- ini mesti harus fokus ke transaksi-transaksi yang menghasilkan fee-based income. ya betul sekali Oh, Pak. kayak pulsa, Transfer bank transfer lain. bank lain. Seperti itu. Masih banyak. Ada Ya, ada banyak angsuran jenis. mungkin, angsuran apa motor, mobil, adira seperti itu Pak. Oh gitu. Ini hadiahnya apa ini? Kalau untuk yang FBI hadiah utama Kebut FBI ya? ya kebut, artinya FBI. kejar dan rebut. Oh, kejar dan rebut. Ya. Wis. Selain dikejar juga harus direbut Pak. Wah gitu. Gitu ya. Balapan ya. Ya. Untuk hadiah utamanya untuk yang juragan itu 3 juta Mas. Untuk yang jawara itu 1,5 juta. 1,5 juta. Iya. Untuk perhitungannya yang juragan setiap fee-based income yang dihasilkan 3 juta itu akan dihitung 1 poin. 1 poin. Ya. Kalau untuk yang jawara setiap 1 juta fee-based income yang dihasilkan terhitung 1 poin. 1 poin. Berlaku kelipatan. Semakin banyak transaksi yang menghasilkan FBI, Ya. pasti poinnya akan semakin Banyak. banyak dan peluang Berpeluang untuk untuk menjadi pemenang pemenang. akan lebih besar lagi. Ya, betul. Oke. Ya. Dua program. Dua program itu berjalan seiringan, jadi transaksinya Bisa dikejar, dikejar, fee base-nya otomatis juga akan meningkat, Mas. akan meningkat. Ya. Oke. Lagi yang ada lagi ini ada Ada program Pak, apa? masih ada. Ada lagi? Iya, kasa atau tabungan di akhir bulan Pak. Tabungan yang rekeningnya digunakan untuk briling itu. Ya, untuk penampungan agen briling. Penampungan agen briling itu setiap akhir bulan. Ya, Itu yang diukur gitu ya. yang dinilai adalah dinilai. peningkatannya. Ya. Ya. Dari bulan Dari- sebelumnya. Ya, kalau untuk penilaiannya yang jadi patokan adalah saldo akhir bulan di bulan September.
Kalau untuk program KASA ini dimulai bulan Oktober kemarin, November sama Desember. Jadi masih ada kemungkinan 2 bulan untuk mengejar itu tadi. Untuk hadiahnya emas 4 gram dan emas 3 gram. Wah, lumayan emas lagi. Ya. Nah, ini kira-kira ini bisa nggak Pak diinformasikan ke Satpam BRI ya? Jadi untuk antriannya ditutup lebih awal. Biar transaksinya biar nanti balik ke agen briling gitu Mas ya. Kalau bisa ke tempat saya aja. Ini pikiran pebisnis seperti ini. Bagaimana perlu cerdik sekali. Iya. Nah ini Mbak Nur, memang inilah pebisnis itu memang harus cerdik gitu ya. Memang saya baru ngeh ini dapat ini bisa kalau ATM-nya ditutup, satu ditutup, iya ke briling semua. Iya. Tapi kayaknya ya enggak lah Mas Heru. Harus melayani. Sesuai jam operasional. Karena BRI itu sebagai mitra yang membantu BRI, yang merupakan kepanjangan tangan itu. Artinya yang utama ya jangan ditutup lah, mestinya begitu. Tapi setidaknya gini Pak ya, untuk di pandemi ini kan mungkin di briling lebih istilahnya lebih terbuka ya. Jadi mengurangi kerumunan. Penumpukan. Ya. Betul Mas. Jadi dengan adanya briling ini ya, sangat membantu karena di BRI Unit itu ketika antrian begitu panjang membuat orang berjubel, otomatis di masa pandemi ini akan menjadi masalah tersendiri. Maka solusinya ya salah satunya ke agen briling. Gitu. Ternyata ini menguntungkan kita. Menguntungkan agen briling Di masa pandemi Iya. Situasi sulit tapi malah bisa dapat duit. Peluang berarti ya? Peluang. Ya, pebisnis itu bagaimana menangkap kesulitan, hambatan menjadi peluang. Iya. Itulah pebisnis. Oh iya, Dad. Dari program-program tadi, apakah masih ada program existing sampai dengan Desember? Masih Pak. Masih ada Ya, lagi? namanya Super Agen Briling 2021. Super Agen Briling 2021. Ya. Gimana itu? Hadiahnya enggak main-main Pak. Itu satu Fortuner. Fortuner? Ya. Mobil betulan itu ya? Ya, betul Pak. Astaga. Terus sama satu New Calya. New Calya. Ya. tingkat nasional. Tingkat nasional Pak. Gimana ini? Gimana caranya supaya bisa agen bisa menang? Caranya gimana? Untuk perhitungannya sendiri Pak, jadi setiap 100 transaksi itu akan dihitung 1 poin. 1 poin. Ya. Terus untuk yang 100.000 fee-based income, 100.000 FPI itu terhitung 1 poin. Terus untuk 10 pertumbuhan transaksi dari bulan sebelumnya itu terhitung 1 poin. Jadi khusus saling untuk terkaitan program ini. Ya. Saling. Jadi untuk program Super Agen Briling 2021 ini ada 3 item yang untuk penilaian. Jadi selain transaksi, fee based income, juga pertumbuhan transaksi. Nah, nanti yang terkumpul paling tinggi itu yang berpeluang untuk mendapatkan mobil Fortuner tadi untuk tingkat juragan. Tingkat juragan. Ya, untuk kelas jawara New Calya tadi. Oh. Gitu. Ini menarik Mas Yuri. Sampai harus ini menjadikan tantangan. Masih ada waktu, ya. Rasanya masih bisa ini untuk bisa memenangkan itu. Insya Allah bisa. Bisa, yakin bisa. Yakin. Oke. Terima kasih, Dedi. Ya, jadi obrolan kita lumayan seru ini. Ya, kalau masih ada waktu yang bisa dibikin panjang lagi, kita bisa ngobrolin lebih jauh lagi ya. Tapi karena ini masalah durasi, rasanya kita cukupkan obrolan kita pada pada hari ini. Dan tentu tak lupa untuk sobat briling atau agen briling semuanya tetap semangat, kejar transaksi, kejar EBI-nya, tingkatkan terus supaya reward ini nanti bisa teman-teman agen briling bisa menangkan. Dan tentu saja harapan kami semua sobat BRI gunakan layanan briling yang sangat dekat dengan rumah
dari Sobat Briling semua, karena ada di tetangga dari Sobat Briling semua. Tidak perlu datang ke BRI, cukup datang ke agen Briling. Sobat BRI, silakan datang ke agen Briling, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heru dan Mbak Nur, jangan bosan-bosan, kita bisa ketemu lagi di tempat ini dalam episode yang lain ya. Oke. Oke.